Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah masih dalam seri topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, hanya Tuhanlah pertolongan kita. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka kita akan binasa. Jika bukan Tuhan yang menolong kita, maka iblis akan leluasa menghancurkan kehidupan kita, leluasa membinasakan dan menyesatkan kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang berkuasa dan sanggup menolong kita dari tipuan, dari kejahatan iblis bagi kita. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu terus belajar bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar sadar kita ada sebagaimana kita ada karena kita telah ditolong oleh Tuhan, dan kita akan terus bertindak sebagaimana seharusnya, supaya ke depan pun kita terus akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya pribadi sangat sadar bahwa keadaan saya hari ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Saya masih hidup, saya masih bernafas, saya masih bisa melayani Tuhan hari ini karena pertolongan Tuhan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, tetapi saya melihat dan menyadari betul bahwa Tuhan menyelamatkan saya lagi, semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Saya masih mengingat saudara, di masa kecil saya mengalami satu musibah, dan ketika selesai musibah itu saya dibawa ke rumah sakit. Tidak ada dokter yang waktu itu yang berani menangani saudara. Sampai akhirnya mereka mengambil keputusan mereka akan menangani, tapi dengan catatan harapannya tipis, dan kemudian orang tua saya harus tanda tangan dengan keterangan bahwa hanya sedikit harapan, tetapi dokter akan mencoba. Tetapi hari ini saya selamat, semuanya karena pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak kejadian-kejadian, kalau saya flashback ke belakang saudara, hari ini saya begitu menyadari saya ada sebagaimana saya ada karena Tuhan yang telah menolong saya. Saat ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat sebentar ke belakang kehidupan saudara. Coba ingat-ingat kapan saudara pernah mengalami di mana kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara tidak ada lagi hari ini. Saya percaya setiap kita pernah mengalami itu saudara. Kalau bukan karena Tuhan menolong kita, kita tidak ada lagi hari ini. Mungkin ada saudara yang malah mengingat beberapa peristiwa tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan atas kesadaran itu hari ini saudara,
mari kita mengakui bersama bahwa kita ada sebagaimana kita ada semata-mata karena pertolongan Tuhan. Dan mari kita sadari betul bahwa hari ini dan ke depan kita tetap memerlukan pertolongan Tuhan yang menyelamatkan kita, pertolongan Tuhan yang membebaskan kita, pertolongan Tuhan yang memberkati kita. Nah, itu sebabnya kita akan terus belajar, saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan terus dan terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 124 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah Mazmur Daud, di mana dalam Mazmurnya ini Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa Tuhanlah pertolongan kita. Dan Daud juga menjelaskan apa yang Tuhan lakukan ketika Dia menyatakan pertolongannya bagi kehidupan umat-umatnya. Saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di sana Daud menjelaskan bahwa jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, maka manusia atau lawan mereka telah membinasakan mereka. Dan Daud menegaskan, biarlah Israel berkata demikian. Artinya di sini, saudara, Daud mau menyadarkan umat-umat Tuhan, mau menyadarkan orang-orang Israel bahwa mereka ada sebagaimana mereka ada karena pertolongan Tuhan. Karena jika bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Jikalau bukan karena pertolongan Tuhan, mereka tidak akan ada lagi. Ketika mereka melihat ke belakang, saudara, bagaimana mereka ditawan di Mesir, bagaimana mereka diperbudak di Mesir, maka seharusnya pada saat Mazmur ini disampaikan oleh Daud kepada mereka, mereka sedang ada di tanah Kanaan. Mereka sedang menikmati kedamaian, ketentraman, kemakmuran. Bayangkan, saudara, kalau mereka lihat ke belakang bagaimana mereka ditawan di Mesir. Sekali lagi, seharusnya mereka berkata, semuanya karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, biarlah orang Israel berkata demikian, bahwa jika bukan Tuhan yang menolong dan memihak kepada kita, kita sudah binasa oleh karena lawan-lawan kita. Begitu mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, bagaimana tentara Firaun mengejar mereka, dan bagaimana mereka dalam perjalanan, bagaimana mereka mulai masuk ke tanah Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa. Bagaimana dalam perjalanan mereka melewati bangsa-bangsa dan mereka dimusuhi oleh bangsa Kanaan. Mereka diperangi oleh bangsa Kanaan. Saudara,
Artinya apa? Ada begitu banyak bahaya yang mereka hadapi, ada begitu banyak musuh yang ingin membinasakan mereka. Belum lagi di dalam perjalanan itu, saudara, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Bahkan bukan hanya manusia. Mulai ayat 3 dikatakan, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Bahkan alam pun sudah membinasakan mereka kalau Tuhan tidak menolong mereka. Bayangkan bagaimana mereka, di belakang mereka ada tentara Firaun yang ingin membunuh, membinasakan mereka. Di hadapan mereka ada laut mati. Tetapi pada akhirnya laut itu terbelah dan mereka bisa lewat dari tengah laut itu. Kalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan bisa lewat dari tengah-tengah laut itu. Dan bagaimana mereka melewati padang gurun, di mana di siang hari begitu panas, bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan ternak mereka. Mereka tidak akan sanggup melewati panasnya terik dari padang gurun. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka, mereka sudah binasa. Dan kemudian di malam hari mereka begitu kedinginan, saudara. Tetapi Tuhan sediakan tiang api. Di siang hari Tuhan sediakan tiang awan, supaya di siang hari mereka tidak kepanasan, di malam hari mereka tidak kedinginan. Kalau bukan Tuhan yang menolong mereka dengan tiang awan dan tiang api, mereka sudah binasa. Mereka tidak akan sanggup menghadapi panasnya terik di siang hari bersama dengan anak-anak mereka. Mereka tidak akan sanggup menghadapi dinginnya malam bersama dengan anak-anak mereka. Tetapi Tuhan sediakan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka bisa berjalan dengan teduh. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, mereka tidak akan sanggup, mereka akan binasa. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan atas orang-orang Israel pada zaman dulu. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menyediakan manna bagi mereka saat mereka kelaparan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengeluarkan air dari batu ketika mereka kehausan. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan mengirimkan burung puyuh ketika mereka rindu makan daging. Sungguh luar biasa pertolongan dan keajaiban Tuhan yang dinyatakan bagi mereka di masa lalu. Itu yang Daud mau sadarkan dari diri mereka, saudara, bahwa kalau bukan Tuhan yang menyatakan pertolongannya, maka semuanya itu tidak akan terjadi. Mujizat dan kedahsyatan itu tidak akan terjadi. Dan pada hari itu, saudara, mereka sudah ada di tanah Kanaan dan ada ketentraman, segala sesuatu ada. Mereka nyaman di sana. Kenyamanan inilah yang seringkali membuat orang lupa bahwa mereka ada karena pertolongan Tuhan. Dari masa lalu hidup mereka ditolong oleh Tuhan. Demikian juga hari ini, saudara. Kalau kita melihat ke belakang, kita melihat begitu dahsyat pertolongan Tuhan. Hari ini, malam hari ini, lihat diri saudara. Adakah saudara sedang ada dalam kenyamanan? Hati-hati dengan kenyamanan, saudara. Karena ketika saudara berada di dalam kenyamanan, itu akan memicu, itu akan membuat saudara lupa akan masa lalu pertolongan Tuhan. Kenyamanan akan membuat saudara malah lupa akan Tuhan, lupa untuk mengandalkan Tuhan karena segala sesuatu ada, segala sesuatu nyaman. Itulah sebabnya hari ini firman Allah mengingatkan saya dan saudara bahwa di masa lalu itu semuanya karena pertolongan Tuhan sehingga kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan di hari ini sadarilah terus bahwa kita ada karena pertolongan Tuhan. Sadarilah terus bahwa keberadaan kita semata-mata karena pertolongan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara, saudara tidak akan lagi bernafas hari ini. Jikalau bukan Tuhan yang menolong saudara di masa lalu, saudara tidak akan ada sebagaimana saudara ada hari ini. Segala sesuatunya yang saudara alami hari ini karena pertolongan Tuhan. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar.
apa pertolongan Tuhan yang saudara alami di masa lalu, yang saudara sadar kalau bukan karena pertolongannya itu, saudara tidak hidup hari ini. Silakan tuliskan kesaksian saudara itu, saudara, untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, menguatkan hidup orang lain, bahwa karena pertolongan Tuhanlah kita ada sebagaimana kita ada. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap menolong kita, masih menolong kita, dan terus akan menolong kehidupan kita. Jikalau bukan Tuhan yang menolong kita, saudara, kita akan binasa. Dan hari ini pun kalau bukan Tuhan yang menolong kita, kita dalam bahaya. Dan ke depan pun kalau bukan Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kita, hidup kita akan binasa. Sadari bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Saudara, selanjutnya yang saya ingin kita renungkan bersama, apa bentuk pertolongan Tuhan yang Dia akan nyatakan dalam hidup kita terus ke depan, saudara? Itu yang dijelaskan oleh Daud di sini, di mana dari beberapa hal tersebut ada yang pertama di ayat 6 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Daud menyadarkan umat-umat Tuhan bahwa musuh-musuh mereka di masa lalu ingin membinasakan mereka, dan musuh-musuh mereka jauh lebih besar daripada mereka. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Tuhan tidak mengizinkan mereka menjadi mangsa bagi gigi musuh-musuh mereka. Artinya apa, saudara? Di masa lalu mereka telah ditolong oleh Tuhan. Artinya bentuk pertolongan Tuhan, baik di masa lalu, baik hari ini, baik ke depan, saudara, adalah pertolongan. Dia akan menolong setiap anak-anaknya, melindungi anak-anaknya dari musuh-musuhnya. Dia tidak akan mengizinkan anak-anaknya binasa oleh musuh-musuhnya, tetapi Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka. Bayangkan, saudara, orang Israel keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan mengerjakan tulah di sana sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Dan ketika mereka sudah keluar, Firaun tetap tidak rela, saudara, sehingga dia memerintahkan tentaranya untuk mengejar mereka dan memulangkan mereka kembali. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan melindungi mereka dari musuh-musuh sehingga mereka bisa lewat dari tanah Kanaan. Bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan mereka hanya dengan bersorak dan mengitari tembok Yeriko, maka tembok yang tebal dan besar itu, saudara, runtuh oleh karena Tuhan. Bagaimana mereka menghadapi bangsa-bangsa, tetapi pada akhirnya mereka semua dikalahkan padahal mereka jauh lebih besar. Itu karena Tuhan melindungi umat-umatnya. Jadi bentuk pertolongan Tuhan yang pertama, saudara, adalah perlindungan Tuhan. Adakah saudara ada sebagaimana saudara ada hari ini karena Tuhan telah menolong saudara di masa lalu? Dia telah melindungi kehidupan saudara. Dan adakah saudara hari ini sedang merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara atas apa atau atas situasi yang sedang saudara alami? Mungkin saat ini saudara sedang dikejar-kejar oleh karena situasi dan kondisi saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan, doa, saudara, karena mereka sedang dikejar-kejar oleh orang yang ingin mencelakakan mereka karena urusan hutang piutang, karena urusan bisnis, karena urusan uang dan sebagainya. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara membutuhkan pertolongan Tuhan atas semua kondisi, atas semua situasi yang sedang saudara alami hari ini. Saudara butuh pertolongan Tuhan yang melindungi kehidupan saudara. Saudara, saya mengalami banyak peristiwa di mana Tuhan melindungi kehidupan saya. Saya mengalami beberapa kali eksiden, saudara, kecelakaan. Dan ketika saya melihat bagaimana terjadinya kecelakaan itu, saya hanya dapat berkata,
Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Berkali-kali Tuhan menyelamatkan. Berkali-kali Tuhan melindungi. Satu kali saudara, saya mengalami kecelakaan. Dan pada waktu itu saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya sedang menggendong satu tas kecil. Dan di tas kecil itu saya teringat ada satu antena internet saudara yang terbuat dari besi. Dan ketika saya jatuh karena menabrak hewan, menabrak kucing saudara, dan kemudian saya terlempar dan saya tergelincir di aspal. Dan pada waktu itu saya masih mengingat sekali, saya tergelincir jauh ke sana. Dan itu saya bisa selamat, saya bisa tidak mengalami cedera apa-apa karena besi yang ada di tas yang ada di depan saya, yang ada di perut saya saudara, yang saya buat di sebelah depan, itu yang dipakai Tuhan melindungi. Saya tergelincir di aspal sehingga besi itu habis dimakan aspal, tetapi saya selamat tanpa cedera yang berarti. Melihat itu, saya berkata, jikalau bukan Tuhan yang menolong dan melindungi, saya sudah bahaya. Tetapi pada waktu itu kebetulan saya bawa alat itu saudara yang terbuat dari besi, dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk melindungi saya. Dan sering kali ada banyak peristiwa yang demikian saudara. Perlindungan Tuhan luar biasa. Itu sebabnya aku selalu berkata dan selalu mengakui bahwa hidupku hari ini semata-mata karena pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan dalam bentuk perlindungannya di dalam kehidupan saya. Hari ini saudara, kalau saudara sadar bahwa saudara ada hari ini karena pertolongan Tuhan, biarlah ke depan kita tetap berkata dan menyadari bahwa kita ada karena pertolongan dari Tuhan. Lalu kemudian yang kedua saudara, bentuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-7, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Saudara, sadarilah dan ketahuilah bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus bekerja. Bahkan di akhir zaman ini dia akan semakin giat untuk bekerja. Dia terus bekerja mencuri, membunuh dan membinasakan, menyesatkan jiwa-jiwa termasuk saya dan saudara. Iblis akan terus bekerja untuk membinasakan, untuk menyesatkan dan untuk mencelakakan kita. Dia akan memakai jerat untuk menjerat kita. Itu yang dikatakan di sini saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita diluputkan dari jerat. Saudara tahu jerat? Jerat atau perangkap saudara adalah alat yang dipakai untuk menangkap burungkah atau binatangkah atau apapun itu. Dan biasanya jerat itu adalah alat yang dimana di sana dipakai sesuatu atau ditaruh sesuatu yang menarik bagi binatang yang akan dijerat. Contohnya saudara, di rumah saya seringkali ada tikus saudara yang sering mengganggu dan sering menggigit barang-barang yang berharga. Dan kemudian saya berkali-kali berusaha untuk menjerat. Dan ternyata jerat yang paling efektif itu adalah jerat yang dimana di sana saya taruh makanan yang menarik bagi tikus tersebut, sehingga dia akan datang dan dia akan berusaha mengambil makanan yang menarik bagi dia yang saya taruh di sana, dengan harapan bahwa ketika dia mengambil makanan itu, saat itulah dia terperangkap dalam jerat itu. Dan itu sering terjadi saudara. Dan itu terjadi ketika ada tikus yang tertarik kepada makanan itu dan dia mengambil dan kemudian dia terperangkap di sana. Artinya
Di dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Iblis akan terus berjuang. Iblis akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Dan dia akan menggunakan jeratnya. Di mana di dalam jeratnya itu dia akan memakai hal-hal yang menarik. Hal-hal yang kita suka. Hal-hal yang kita butuhkan. Hal-hal yang memenuhi keinginan kita dan sebagainya dan sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu. Itu yang akan dipakai oleh iblis untuk menjerat dan membinasakan umat-umat Tuhan. Ada begitu banyak orang binasa karena jerat hawa nafsu. Ada begitu banyak orang yang hari akhirnya terperangkap dan jatuh oleh karena hawa nafsu, saudara. Karena iblis memakai itu untuk menjatuhkan dan menjerat jiwa-jiwa. Tidak sedikit dari orang-orang yang terjerat itu adalah pemimpin-pemimpin rohani, pengkhotbah-pengkhotbah malah, pelayan-pelayan di gereja, dijerat oleh iblis dengan sesuatu yang menarik dan akhirnya jatuh dan terperangkap. Tidak sedikit orang yang dijerat dengan jabatan, tawaran jabatan, harta, dan sebagainya. Saya pernah bercerita, saudara, bahwa satu kali saya diundang untuk berkhotbah ke satu batalion. Dan kemudian ketika saya sampai di sana, biasanya orang-orang berkumpul. Saya sudah tahu bahwa sekian jumlah akan berkumpul. Tapi pada waktu itu tidak seperti biasanya orang berkumpul. Artinya tidak sebanyak yang biasanya. Dan kemudian saya bertanya kepada salah seorang pelayan di sana. Saya berkata, "Di mana teman-teman?" Lalu dia berkata, teman-teman sedang mengikuti satu acara. Acara apa itu? Lalu dia sebutkan acaranya yang berkaitan dengan keagamaan dan bukan agama Kristen, saudara. Lalu kemudian dia jelaskan bahwa acara itu ada di rumah Bapak Paulus. Saya kaget, saudara, kok bisa di rumah Bapak Paulus dia dilakukan acara yang demikian. Lalu diceritakan bahwa dulu Pak Paulus sebenarnya adalah orang Kristen, tetapi karena tawaran-tawaran tertentu akhirnya dia menjual Yesus, dia meninggalkan Yesus, dan akhirnya dia menganut agama yang berbeda. Saudara, iblis akan memakai apa saja, termasuk jabatan, untuk menyesatkan, untuk membinasakan jiwa-jiwa, membinasakan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita untuk lepas dari jerat iblis. Ada begitu banyak hal-hal yang dibuat menarik untuk membinasakan dan menjerat umat-umat Tuhan. Harta, kenikmatan dunia, dan sebagainya dipakai oleh iblis untuk menjerat umat-umat Tuhan. Saudara, ketika saya bercerita seperti ini, mungkin saudara teringat akan seseorang yang dulunya mungkin cinta Tuhan tapi akhirnya terjerat. Saya mengalami begitu banyak, saudara, ada anak-anak Tuhan yang dulu begitu cinta Tuhan, begitu setia ikut Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi terjerat oleh iblis melalui pasangan hidup. Ada orang-orang yang dulu begitu semangat melayani Tuhan, tapi akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan karena dijerat oleh iblis melalui hawa nafsu. Ada orang-orang juga yang dulu begitu sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan, lalu kemudian dia mau melamar kepada satu bagian, saudara, untuk bisa bekerja di sana. Bahkan dia meminta doa kepada saya supaya dia bisa lulus. Bahkan, saudara, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama berpuasa. Dia meminta supaya saya juga ikut berpuasa bersama dia supaya kami bisa berdoa bersama. Kami berpuasa bersama, saudara, supaya dia bisa lulus dan dia bisa diterima. Dan pada akhirnya, singkat cerita, dia lulus dan dia diterima di sana. Tapi betapa menyedihkannya, saudara, bahwa setelah dia lulus, pada akhirnya dia malah menjauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan.
terjerat oleh iblis. Ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak cara yang iblis bisa pakai untuk menjerat dan menjatuhkan jiwa-jiwa. Hari ini bagaimana dengan saudara? Hati-hati, jangan-jangan hari ini saudara pun sedang ada dalam perangkap jerat iblis. Saudara membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini. Datang kepada Tuhan, mohon pertolongan daripadanya, supaya saudara dibebaskan dari jerat iblis dalam bentuk apapun itu. Mohon pertolongan dari Tuhan untuk membebaskan saudara dari jerat iblis. Biarlah saudara mengalami kebebasan. Biarlah saudara ditolong oleh Tuhan dan jerat iblis disingkirkan oleh Tuhan, dan saudara menang dan bebas dalam Tuhan. Jadi saudara, yang kedua, ketika kita mengharapkan dan merindukan pertolongan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari segala jerat dan tipu muslihat iblis. Tuhan akan melindungi dan menolong kita. Kemudian yang terakhir saudara, bentuk pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan bagi umat-umatnya yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di ayat yang ke-8 ini ditegaskan saudara bahwa pertolongan kita itu ada di dalam nama Tuhan. Kita hanya akan menemukan pertolongan di dalam nama Tuhan. Tidak ada pertolongan di tempat lain saudara kecuali dalam nama Tuhan. Sekalipun ketika saudara pergi ke satu tempat kepada seseorang dan sebagainya, dan kemudian saudara meminta pertolongan di sana, saudara mengandalkan dia untuk mendapatkan pertolongan, mungkin untuk sekian waktu saudara sepertinya tertolong. Tetapi pada akhirnya sekali lagi iblis terus bekerja dan dia terus menjerat dan membinasakan. Dan pada akhirnya pertolongan itu tadi akan berubah dan berbalik. Hanya Tuhan pertolongan yang benar. Dan hanya di dalam nama Tuhan kita dapat menemukan pertolongan. Dan di sini ditegaskan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya saudara, pertolongan dari Tuhan itu adalah pertolongan yang tidak terbatas. Adalah pertolongan yang ajaib, adalah pertolongan yang luar biasa. Di mana di sini ditegaskan bahwa pertolongan yang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Dia berkuasa, Dia sanggup, Dia bahkan menjadikan langit dan bumi, saudara, ditegaskan di sini bahwa tidak terbatas kuasanya. Kalau langit dan bumi saja Dia yang ciptakan, saudara, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Allah kita sanggup untuk menolong. Tuhan Allah kita berkuasa untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang menjadi masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara alami dalam hidup saudara saat ini? Apakah itu masalah keluarga? Mungkin masalah keluarga saudara begitu sulit, begitu rumit, bahkan keluarga saudara sudah ada di ambang kehancuran. Saudara, saya mengalami begitu banyak peristiwa di mana ada keluarga-keluarga yang datang untuk konseling, menceritakan masalah yang mereka alami. Dan berkali-kali saudara, mereka datang hanya untuk menceritakan bahwa mereka akan segera bercerai. Tetapi hal yang luar biasa yang saya lihat saudara, bahwa pada akhirnya Tuhan menolong mereka. Dan akhirnya keluarga-keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan keluarga yang sudah begitu hancur dan diambang perceraian. Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Mungkin saudara menghadapi masalah di tengah-tengah pekerjaan saudara. Mungkin hari ini saudara sedang ada di ambang PHK.
saudara terancam dipecat oleh karena situasi yang ada. Tapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah sanggup campur tangan dan menyatakan kuasanya. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi masalah pekerjaan saudara. Kalau Tuhan menghendaki saudara masih bekerja di tempat kerja saudara, Dia akan membela saudara dengan caranya. Kalau Tuhan tidak menghendaki lagi saudara di sana, Dia akan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang hari ini. Jadi saudara, Tuhan sanggup untuk menolong saudara dalam masalah saudara di tengah-tengah pekerjaan saudara. Masalah ekonomi yang hari ini hancur, mungkin saudara malah sedang terlilit hutang. Dengar saudara, Allah kita sanggup menolong saudara untuk membebaskan saudara dari lilitan hutang. Dia sanggup membuka jalan berkat bagi saudara untuk memberkati kehidupan saudara, sehingga kelak saudara akan bebas hutang, malah saudara akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara hari ini, Tuhan sanggup. Mungkin ada saudara yang sedang sakit parah. Tuhan pun sanggup menyembuhkan saudara dari segala penyakit saudara hari ini. Dia Allah yang berkuasa. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama, yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Karena sekali lagi saudara, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Dia saudara. Dia sanggup menolong kita. Dia berkuasa untuk menolong setiap kita. Itu sebabnya mari kita terus mengharapkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita saudara. Karena Dia pasti sanggup menolong kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana hanya Tuhanlah pertolongan kita. Kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa lalu, kalau bukan Tuhan yang menolong kita di hari ini, dan kalau bukan Tuhan yang menolong kita di masa depan, kita sudah binasa oleh karena siasat iblis. Karena dia ingin selalu menghancurkan jiwa-jiwa. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan hanya Tuhanlah pertolongan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan semata-mata di dalam kehidupan kita, karena memang hanya Dialah sumber pertolongan. Mari kita harapkan Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, ketika Dia menolong saudara, maka Dia akan melindungi saudara dari segala mara bahaya. Ketika Dia menolong kita saudara, maka Dia akan meluputkan kita dari jerat iblis yang ingin selalu menangkap kita, merangkap kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Tetapi pertolongan Tuhan akan meluputkan kita dari jerat iblis. Bahkan pertolongan Tuhan itu akan dinyatakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dia sanggup melakukan segala perkara melebihi apa yang kita pikirkan saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang menciptakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari alami janji-janji firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara. Dia melindungi saudara, Dia meluputkan saudara dari jerat, Dia menolong saudara dengan kuasanya yang ajaib, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Biarlah janji-janji Tuhan ini digenapi dalam kehidupan saudara. Dalam kita menjalani hidup kita, mari kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Saat ini saya rindu kita berdoa saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, supaya firman-Nya, janjinya digenapi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami, di mana Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong kami, dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dalam bentuk perlindungan-Mu dalam hidup kami. Pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan meluputkan kami dari segala mara bahaya siasat iblis. Dan pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan kuasa-Mu yang ajaib, yang tiada terbatas ya Tuhan. Pertolongan-Mu sungguh ajaib.
dan kami rindu mengalami pertolongan-Mu itu dalam kehidupan kami. Hari ini Bapa, kami mau berharap penuh kepada pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, apapun yang mereka alami, ajar mereka mengharapkan pertolongan Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Dan Tuhan kiranya menyatakan pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang menerapkan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berdoa bagi segala pergumulan mereka, beban dan persoalan mereka. Berdoa bagi istirahat mereka malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama dan hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa. Hadirlah terus di tengah kami, nyatakan kuasa-Mu di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini.
Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi,
Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan,
tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit,
Sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan.
Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar
dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.